Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi signal to noise ratio. Yang pertama, nanti kita akan bahas tentang signal to noise ratio untuk problem statis. Kemudian kedua, bagaimana kita memakai signal to noise ratio, terutama untuk tipe smaller the better. Dan yang terakhir, nanti kita pakai juga fraction defective analysis untuk tipe data kualitatif. Taguchi itu membagi fungsi atau sistem berdasarkan dua blok besar, yaitu statik dan dynamic. Statis ini berkaitan dengan targetnya yang tetap. Jadi misalkan saya ingin membuat piring ya dengan diameter 10 mili misalkan. Nah, jadi targetnya 10 mili. Kemudian kalau dynamic seperti dijelaskan pertemuan sebelumnya, ini bergantung kepada penggunaan ketika di lapangan. Jadi misalkan kemarin contohnya sistem di pengereman mobil ya. Jadi seberapa besar cengkraman atau tekanan rem itu diatur oleh drivernya, oleh sopirnya. Nah, ini yang di mana variabelnya sekali lagi bergantung pada drivernya ya atau supirnya, pengendaranya. Nah, di materi kita itu semuanya berkaitan dengan static problem. Nanti setelah UTS ada pengantar pemahaman tentang dynamics problem atau dynamic function. Nah, yang membedakan kapan sebuah sistem menurut Taguchi ya disebut statis atau dinamis itu bergantung pada signal faktornya. Contoh signal faktor ya tadi ya ketika supir ngerem, nah itu signal. Remnya berapa? Katakanlah kita ukur dengan kedalaman dia menginjak pedal rem. Kalau 1 mili misalkan cengkramannya sekian persen, 20 mili sekian persen. Kalau di atas misalkan 3 senti atau 30 mili full misalkan begitu. Ya, itu signal faktor. Jadi kalau ada signal faktor yang di sebelah kiri ini itu adalah sistem yang dinamis. Tapi ketika ini signal faktornya tidak ada, hanya dipengaruhi oleh kontrol faktor, noise faktor, terutama dua ini ya, yang sering dipakai dalam eksperimen Taguchi statis. Kita sebut sebagai sistem yang statis. Ini contoh lebih lanjut ya. Tadi sebagian sudah saya sampaikan. Signal faktor di TV Sony itu adalah statis, konstan. Jadi ya dipasang sebuah komponen untuk menstabilkan warna misalkan ya. Maka statis atau untuk sebuah komponen yang menstabilkan arus yang masuk statis. Sedangkan contoh yang dinamis tadi car braking system atau sistem pengereman di mobil.
Di sini disebutkan the harder driver press on the brake pedal, ya, maka akan semakin kuat pencengkramannya. Kenapa signal to noise ratio ini menjadi penting? Kita kembali ke tujuan dari kita mempelajari rekayasa kualitas, quality engineering atau robust design itu adalah meminimasi sensitivitas karakteristik kualitas terhadap noise factor. Kalau di pertemuan sebelumnya kan saya pernah memberikan ilustrasi, contoh tentang robustnya atau tangguhnya, ya, goncangan kendaraan terhadap kualitas misalkan pemutar CD dulu, ya. Kalau sekarang sih hampir semuanya sudah pakai flash disk minimal, kalau enggak ya Bluetooth dari handphone. Jadi sekali lagi, semakin dia tahan atau tidak sensitif, jadi kita kan meminimasi sensitif itu artinya dia semakin robust, semakin tangguh. Maka ini akan semakin berkualitas. Nah, Taguchi mengkuantifikasi sensitivity of quality characteristic to noise factor itu berbasis mean square deviation atau MSD, di mana rumusnya adalah sigma kuadrat ditambah Y rata-rata dikurang targetnya dikuadratkan. Sebelumnya juga sudah dijelaskan, ya, kalau ingin meningkatkan kualitas, ya, maka variansinya diturunkan, M-nya didekatkan ke Y-nya, Y rata-rata. Nah, lebih lanjut Taguchi ini membagi nanti, ya, fungsi di respon tadi di yang ini, ya, respon yang ini sebagai fungsi dari X, M, Z, R. Tapi kalau nanti statis itu berarti hanya ada X dan Z, R-nya sering di M pasti tidak ada karena statis itu kan tidak ada signal faktor. Tapi ini memang ditulis secara umum dulu Taguchi, ya, jadi berlaku untuk dinamis dan statis. Nanti di slide berikutnya kita berlakukan khusus untuk yang statis. Taguchi membagi fungsi respon terhadap faktor-faktor eksperimen atau faktor-faktor dikatakanlah di sebuah proses manufaktur itu menjadi predictable dan unpredictable. Jadi bagian yang bisa diprediksi dan bagian yang tidak diprediksi. Kalau dalam bahasa statistik ya errornya, ya. Jadi yang diprediksi ini merupakan fungsi dari, kalau di dinamis berarti ada M-nya, kemudian ada Z itu adalah faktor terkontrol, ya. Dan R itu adalah faktor skalar, ya. Nah, sedangkan unpredictable itu merupakan fungsi dari noise tadi, ya. M kalau dinamis, faktor terkontrol juga Z dan R. Makna dari minimasi sensitivitas to noise factor tadi kemudian diterjemahkan ke
maksimasi predictable, yaitu yang bagian depan ini, dan minimasi unpredictable, bagian yang kedua ini. Ya, jadi Taguchi mendefinisikan sebuah eksperimen ya, akan robust atau tujuannya akan robust itu kalau predictable-nya di maximize dan unpredictable-nya di minimize. Nah, Taguchi menggunakan variance. Jadi kita melaksanakan eksperimen. Dari eksperimen kita hitung variance predictable paths dan variance of the unpredictable path. Nah, Taguchi menggunakan perbandingan variance of predictable path dibagi dengan variance of unpredictable path. Jadi bagian pertama dibagi bagian kedua. Atau kalau dengan bahasa tadi kan maksimasi predictable, berarti yang atas kita perkuat, minimasi unpredictable, yang bagian bawah noise-nya kita perkecil. Tentu saja nanti ya semakin tinggi, kalau yang atas semakin besar, yang bawah semakin kecil, maka hasil pembagiannya signal. Nah, kata-kata SN ratio atau signal to noise ratio ada di sini. Jadi signal dibagi noise. Jadi signal to noise ratio itu aslinya signal dibagi noise. Varian yang atas itu signal itu VG lambangnya ya, simbolnya. Kemudian yang bawah VE. Nah, nanti Taguchi akan memaksi-maksi ini. Artinya kalau nanti ketika ada kita hitung ya. Ketika nilai signal to noise ratio-nya itu tinggi, maka itu berarti kualitasnya bagus. Atau pengaruhnya terhadap respon itu tinggi. Ya. Kalau di pengolahan data statistik, ya transformasi fungsi itu hal yang biasa ya di matematika ya. Tujuannya biasanya berkaitan dengan sifat-sifat fungsi, misalkan monotonnya sebuah fungsi, untuk menjamin ada misalkan titik maksimum dan minimum dan seterusnya. Nah, Taguchi ini mentransformasi dengan fungsi logaritma. Jadi hasil pembagian tadi itu VG dibagi VE itu dilogkan. Ya. Dilogkan sekali lagi. Logaritma berbasis angka 10 ya, bukan log natural. Nah, kalau tadi kan lengkap ya fungsinya ada X, Z, R, M ya. Tadi saya tegaskan. Kalau statis ya, maka hanya ada Z. Dan di sini karena ini berkaitan dengan noise ya, variance itu R. Kalau nanti bahkan berikutnya kita hanya memakai Z saja karena R dianggap konstan. Ya. Kemudian untuk di samping dilogaritmakan, Taguchi juga mengalihkan dengan konstanta minus 1. Sehingga nanti rumusnya menjadi minus 10 log berbasis angka 10 dari MSD. Atau sebenarnya bisa juga langsung minus log begitu. Dari MSD itu adalah tadi mean square deviation. Ya. Nah,
signal to noise ratio ini itu bergantung kepada jenis responnya. Pekan lalu sudah kita pelajari ya, ada beberapa jenis respon dari mulai nominal the best, smaller the better, larger the better, dan nanti contoh yang terakhir itu ada fraction defective. Kita lihat satu persatu dan nanti contoh kasusnya. Ini SN rasio untuk nominal the best. Jadi dipakai rumusnya itu ya. 10 log 10 mu kuadrat dibagi sigma kuadrat. Jadi kalau ilustrasinya itu pakai two step optimization ya. Jadi awalnya itu before optimization itu begini, kemudian direduksi variansinya karena ini kan bagian tengah ini targetnya 0 misalkan ya. Nominal the best-nya itu targetnya 0. Kemudian setelah variansinya mengecil, kita adjust to target, digeser ke target yaitu 0. Gambaran nominal the best itu begini. Kalau kita ingin mengoptimasi dengan Taguchi. Kalau untuk smaller the better, ada tanda minusnya. Dengan lognya 1/n, sigma i sampai n, yi kuadrat. Dan yang larger the better, yang dilogkan adalah 1/n, sigma i sampai n, 1/yi kuadrat. Dan fraction defective, rumusnya adalah seperti ini. Ya, supaya kebayang kita langsung ke contoh. Ini diambil dari tugas akhir anak S1 ya. Jadi studi kasus di outer ring di anak buah perusahaannya Astra. Aduh, nama perusahaannya saya agak lupa namanya. Kebetulan nih kenapa dia bisa bereksperimen di situ? Karena bapaknya itu salah satu direktur di situ. Jadi dia bebas kata-katanya, gampang. Perlu bahan, minta tolong teknisinya, nguji spesimennya ya, yang kalau itu semuanya tidak gratis ya bisa habis sampai lumayan ya, bisa sampai mungkin 20 sampai 30 juta. Tapi karena ada bapaknya di situ, dibantu karyawannya, sehingga semuanya berjalan lancar. Tujuannya sekali lagi kita akan mengoptimasi run ya, atau kebulatan pada outer ring. Nah, nanti kualitas kebulatan itu akan diukur dari bukan kalau kebulatan itu kan dia terlalu banyak kalau kita ngukur misalkan jari-jarinya atau diameternya itu nggak bisa. Jadi nanti yang kita lihat adalah perbandingan. Yang makin kecil angka perbandingan itu akan semakin baik. Nanti kita lihat ya. Ini faktornya. Kemarin kita udah belajar bagaimana menentukan faktor ya. Kemudian levelnya. Jadi saya ulang bahwa pada saat kita mau bereksperimen itu ada 3 hal yang harus selalu diperhatikan ketika menentukan faktor dan level. Yang pertama adalah kalau itu berkaitan dengan mesin, maka baca manual book-nya. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap proses permesinannya. Kemudian yang kedua, baca paper-paper makalah riset sebelumnya di bidang yang kita teliti dengan mesin yang mirip. Ya. Dan yang ketiga, jangan lupa kita lihat kondisi di lapangan seperti apa. Ya.
termasuk teknisinya ya. Karena banyak kasus yang saya alami ketika membimbing mahasiswa, di paper begini, di manual book begini, tapi begitu ke lapangan, waduh Pak, saya nggak bisa kalau ngerubah sampai segitu, teknisinya nggak bisa. Ya sudah. Atau, waduh Pak, kalau itu saya nggak berani. Nah, itu kan juga sama. Waduh Pak, itu susah kalau mau di setup harus dibongkar bagian ininya, nah, itu susah lagi. Ya. Jadi eksperimen di lapangan itu tidak bisa harus sesuai textbook atau manual book dan paper yang dipublikasikan. Ini sekali lagi ini faktornya speed ratio, seismic fine position, dan spark out. Ini levelnya. Ya. Nah, ini kemarin kita udah belajar ya bagaimana Anda menentukan orthogonal array-nya. Kalau ini ada 3 faktor, 3 level, ya kita bisa pakai L9 3/4 ya. Anda sudah bisa menetapkan atau menentukan OA yang sesuai. Nah, ini kira-kira pelaksana eksperimennya. Dari sebelah sini ya. Misalkan outer-ring, kemudian outer-ring dimasukkan dalam sebuah wadah sebelum masuk rel. Outer-ring yang telah siap kemudian dijalankan di atas rel. Ini outer-ring satu persatu masuk ke mesin SSA untuk proses grinding. Outer-ring hasil eksperimen. Ya. Kemudian diukur roughness-nya, kekasaran permukaan, dan roundness. Nah, ini yang untuk contoh ini hanya yang roughness saja. Nah, nanti di skripsi ini sebenarnya dilanjutkan dengan optimasi multi respon dengan TOPSIS ya, tapi tidak dibahas. Nanti di materi menjelang UAS ada multi respon optimization ya. Kalau sekarang kita baru belajar yang satu respon, yaitu ini kebulatan ya, roughness. Nah, ini yang pengukuran roughness ya. Jadi dimasukkan dalam alat namanya Taliron 365. Nah, ini ada, kalau kita lihat ya. Nah, Anda lihat di sini. Ini yang bulat, ini dimensi targetnya, kemudian naik turunnya gitu ya. Nah, ini dicatat di sini 1,7 mikron. Nah, ini semakin kecil itu semakin baik ya. Disebut smaller the better. Yang ini bagian ini sekali lagi. Ya. Ini alatnya. Nah, ya sekali lagi UNS saja nggak punya, seingat saya ya. Saya nggak tahu UGM. Ya. Ini alat di laboratorium industri, kok namanya lupa saya. Pokoknya anak buahnya Astra. Terkenal kok industrinya. Penghasil ball bearing. Ini hasil pengujiannya. Tadi kan L9 3/4 ya. Ini sekali lagi kalau kembali ke materi sebelumnya itu asumsinya di sini faktornya tidak ada interaksi ya. Sehingga kita langsung diletakkan di 1, 2, dan 3. Ini replikasinya. Jadi dia mengukur 3 spesimen untuk setiap perlakuan. Minimal 3 ya, kalau mau eksperimen itu minimal 3, lebih bagus 5. Sangat bagus 7. Ya. Ganjil sebaiknya. Jadi ini hasilnya, tadi ini roundness-nya dalam mikron, ini semakin kecil, roundness-nya itu roundness-nya semakin baik. Nah, data ini kita olah ya. Ini sekalian saja. Walaupun ini belajar tentang signal to noise, tapi kita juga olah rata-ratanya. Nah, ini dihitung rata-ratanya ya. Kemudian dibuat tabel ya, dihitung per levelnya. Misalkan ini ya level A1 yang ini. Itu ya yang A1 mana? Ini A1, ini kan level ini A1.
36, ya, ini 182, 184 ditambah 19. 2 bagi 3. Yang lain dihitung cara yang sama, kemudian dihitung selisihnya ya antara tertinggi dan terendah. Ini berarti selisihnya 2,5 dikurangi 1,74 atau 0,774. Yang ini 2,278 dikurangi 1,8, 0,4. Yang ini 2,3 dikurangi 1,7, 0,5. Nah, selisihnya ini itu menunjukkan pengaruh faktor yang lebih baik atau yang lebih kuat terhadap respon. Kita ranking yang besar, ranking 1, kemudian ranking berikutnya ranking 2 dan 3. Sehingga berdasarkan hasil eksperimen tadi, kalau kita melihat dari nilai rata-rata roundness-nya itu adalah ranking pertama A, levelnya 3, karena yang paling besar nilainya adalah level 3. Ya. Kemudian yang ranking 2 adalah ini mungkin ada kekeliruannya, kebalik, maaf. Saya koreksi saja sekalian. Karena ini kan smaller the better ya. Smaller the better untuk rata-rata, semakin kecil semakin baik, berarti yang ini. Jadi dibalik ya. Ini berarti saya kasih tanda ini saja. Kemudian yang ini adalah ini. Ini dan satu lagi ini. Ya, sehingga ini 1, 1, 2 ya. Ya, kalau signal to noise baru yang terbesar nanti. Ya, jadi 1, 1, 2. Nah, baru ini yang signal to noise. Walaupun tipenya small the better, kalau rata-rata small to better kan semakin kecil semakin baik, kan berarti rata-ratanya semakin kecil semakin baik. Ya, tadi itu yang diambil adalah yang kecil. Nilainya, selisihnya diambil yang besar, tapi nilainya diambil yang kecil. Kembali ke sini ya, biar nggak bingung. Tadi kan ranking satunya A. Nilai mana yang level yang kecil adalah yang 1. Kemudian berikutnya adalah C. Mana yang kecil? 1. Kemudian yang 3, B. Mana yang kecil? 2, level 2. Ya, jadi 1, 1, 2. Nah, kemudian kita masuk ke signal to noise ratio. Rumusnya ini ya dihitung. Ini misalkan kita ingin menghitung yang paling atas nih, minus 2,57 itu ya kita masukkan seperti ini. Ya, jadi 1,7 kuadrat, 1,65 kuadrat, 2,11 kuadrat dibagi 3 dilogkan sama dengan minus 5,257 yang ini ya. Nah, yang ini. Hal yang sama dilakukan untuk yang lain di sini. Oke ya. Nah, kita lihat sama, kita hitung A1 berapa, A level 2 berapa, dan seterusnya. Caranya sama. Kemudian kita hitung selisihnya, minus 8, minus 4, maka selisihnya 3, 2. Jadi urutannya sama ya, A, C, baru B. Nah, kalau yang ini kita ambil yang besar, signal to noise ratio itu selalu diambil yang besar. Karena ini negatif, maka dia mendekati 0 berarti lebih besar ya. Jadi minus 4 itu lebih besar dari minus 5. Kita tahu ya konsep SD ini ya.
minus 5 lebih besar dari minus 6. Nah, itu yang kemudian kita masukkan ke sini. A level 2, C level 1, dan B level 2. Ini kalau berdasarkan analisis signal to noise ratio. Kita pakai two-step optimization. Ya. Ingat, two-step optimization yang tadi, kita pilih yang variansinya minimum dulu. Jadi kita pilih yang SN rasionya berpengaruh. Nah ini saya koreksi lagi juga. 1, 1, 2. Ya. Nah, yang jadi masalah mana yang akan kita pilih, yang mau kita ambil optimumnya? Apakah yang rata-rata atau signal to noise ratio? Kebetulan ini berbeda ya. Kalau faktor urutan yang berpengaruh sama, tetapi levelnya beda. Maka yang didahulukan adalah yang signal to noise ratio. Jadi kalau dalam seperti ini, maka kita ambil yang minimasi variansinya dulu. Minimasi variansi itu berkaitan dengan signal to noise ratio. Sehingga sekali lagi, yang kita ambil adalah A level 2, C level 1, dan B level 2. Oke. Nah, ini pengolahan langkah demi langkah, analisis signal to noise ratio dan analisis rata-rata, dan pemilihannya. Nah, terakhir tentang fraction defective analysis. Tadi kan ada larger the better, smaller the better, nominal the best, dan fraction defective. Kalau yang 3 tadi, nominal, larger, smaller itu adalah untuk yang kuantitatif, ya. Kalau yang fraction defective ini cacat, tidak cacat, itu data kualitatif atau kategorikal. Ya. Contohnya ini di penyolderan, ya, proses solder. Jadi ada hole, kemudian dipasang komponen, terus disolder, kira-kira begitu ya. Nah, defect itu terjadi pada saat inset, ya. Nah, kemudian dilakukan eksperimen untuk mengoptimasi proses soldering tadi. Ada 7 faktor, ya, A, B, C, D, E, F, G. Levelnya cukup 2. Kalau tadi contohnya 3 level ya, yang sebelumnya. Hanya disebutkan sini nilainya tidak disebutkan ya. Kalau realnya ya harus disebutkan ya. Misalkan flux type-nya existing dan new. Flux density-nya low high itu harus ada angkanya. Solder temperatur juga sama ya. Low high itu harus ada angkanya. Solder wave height juga sama, preheat setting, flux air knife angle, dan hot air blast. Ini proses yang berpengaruh. Jadi sekali lagi 7 faktor ini ditentukan berdasarkan proses solderingnya, mesin atau alat yang dipakai, kemudian dari literatur sebelumnya, peneliti yang meneliti tentang soldering, optimasi proses, solder, dan real sistemnya seperti apa di lapangan. Ini hasil eksperimennya. Nah, kalau dari ortogonal yang dipakai jelas ya, ada 7 2 faktor ya, L8 2/7, langsung masukkan aja seperti ini di running. Sama asumsinya di sini tidak ada interaksi antar faktor. Ambil 20, jadi setiap eksperimen diambil 20 sampel. Kemudian dihitung non, sum, dan several. Tidak ada yang cacat, kemudian beberapa, dan jarang. Ya. Nah, itu angkanya 15, 4, 1, dan seterusnya. Itu hasil eksperimen. Sama dihitung level 1 berapa, level 2 berapa untuk setiap faktor, baik non, sum, dan several. Kemudian sama juga dihitung perbedaan untuk non, sum, dan several. Ya.
Kemudian di ranking kita jumlahkan saja difference yang paling besar yang mana. Jelas ya 33, 19 tambah 14 itu ranking 1. 13 tambah 25 tambah 12 ranking 2. 21 tambah 13 tambah 8 ranking 3 dan sebagainya. Dan seterusnya. Jadi kalau di sini D paling berpengaruh, F diikuti B dan seterusnya. Nah, tadi ada rumus fraction defektif ya. Rata-ratanya kita hitung dulu total number in category dan total number of observation. Contoh yang coba kita lihat ke data ini. 18 ini data yang total number in category. Misalkan yang 18 itu yang severe mungkin ya. Kalau kita hitung. Yang A ya, sebentar. Ya, severe ini kalau kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat severe itu 1, 2, tambah 7, 10, tambah 2, tambah ini 18 ya. Jadi severe ini 18 per 160. 160 adalah data kesemuanya. 20 kali 8, 160. Nah, jadi 18 per 160 untuk severe sekali lagi ini ya. Nah, kemudian hal yang sama Anda hitung di sum ya dan non, tapi kita fokus ke severe saja. Kita masukkan predicted persennya ya. Kalau kita masukkan di sini di rata-rata tadi D1 berarti ini diambil 3 faktor yang paling berpengaruh. Tadi kan D, F, dan B. Kenapa D1? Ya karena D1-nya yang lebih, coba kita lihat datanya tadi. Sorry, yang ini. D1 itu lebih besar ya. Yang, maaf, untuk yang severe yang lebih kecil maksud saya. Di D1-nya kan 2 ya, dipilih 2. Karena ini rata-rata, bukan ini analisisnya bukan signal to noise ratio ya, baru rata-rata dulu. Nah, ini rata-rata, predicted rata-rata. F-nya yang 2 tadi, B-nya 1. Nanti diperhatikan ya. Sekali lagi ini D1, F2, B1. Atau kalau mau disederhanakan ini kan menjadi D1, F2, B1, 2 kali Y coret. Tadi kita coretnya untuk severe udah kita dapatkan. Kita masukkan, ini minus 10%. Nah, ini baru yang signal to noise ratio. (0,025) dari mana? 0,025 itu dari 8 per 160. Sebentar, bukan 8 tadi, 18. Bentar, ini mungkin harus dicek ya, P-nya. P itu kan proporsi cacat ya tadi. Bentar, kita lihat di ini soalnya tidak lengkap ya. Ini tidak disebutkan. Ini P-nya harusnya disebutkan ya di jadi fraction defektifnya itu
0,025 ya. Sebentar ini saya agak lupa terus terang. Nanti dicermati saja di sini ya data dari eksperimen ini sebentar. Yang harus dijumlah dulu ini. Ya. Oke, kita untuk sementara kita terima dulu ya. P-nya 0,025. Nanti coba di sumbernya di bukunya bukunya Bilah Vendram. Kayaknya sebelumnya saya ingat, cuma ini sekarang lupa, betul-betul lupa. Ya, nanti kita masukkan saja angkanya, ketemu ini. Oh iya, udah langsung ingat. Ini di depan ada D1 ya. Makanya waktu itu seingat saya ingat gitu kok, lupa. Jadi sekali lagi kita hitung signal to noise ratio untuk D1. Ini D1 ya. Nah, D1 itu kalau kita lihat D1 tadi angkanya ini 2/80 rata-ratanya. Cacatnya ya. 2 dari mana? Ya 2 dari angka ini, 2 di sini. Ini 2, mana? Ini 2, 80 dari mana? Kan D1 kan jumlahnya 80. Jadi kalau untuk ini 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 atau 160 dibagi 2. Ya, oke. Jadi P-nya itu adalah dari 2 dibagi 80, 0,025. Dimasukkan. Itu hal yang sama untuk D2, untuk AS, untuk kalau mau dihitung ya semuanya ya. Tapi kalau mau hanya 3 faktor yang utama ya D, F, dan B. Ya. Nah ini, dihitung seperti ini. Rata-ratanya ini diketahui atau dihitung dari semuanya tadi ya. Itu 8. Kalau yang ini kan sudah dihitung ya. Kalau yang rata-rata dari ini ya belum dihitung, tapi prinsipnya sama ya. Dihitung signal to noise ratio-nya, kemudian dimasukkan ke predicted seperti ini. Ini prediksi signal to noise ratio untuk fraction defective. Ketemunya minus 23,82. Nah, kemudian yang terakhir, kita prediksi tentang penurunan ya, atau perbaikan kualitas, penurunan cacatnya dengan rumus ini. 1 dibagi 1 ditambah 10 pangkat ini signal to noise ratio dibagi minus 10. Kalau dimasukkan, ini angka-angkanya ketemu 0,41. Sehingga kesimpulannya, tadi faktor yang berpengaruh DFB dan persen defektifnya itu turun ya. 0,41% yang ini, bukan 41%. Bukan turun 0,41, hasil akhirnya ya. Kalau turun kan turun ke. Jadi dengan signifikan faktor DFB dengan level D-nya 1, F-nya 2, B-nya 1, maka defektifnya itu tinggal 0,41%, sangat kecil. Ya. Ini contoh perhitungan. Oke, demikian materi kita signal to noise ratio beserta aplikasinya untuk small the better sama fraction defective. Nanti contoh yang lain ada untuk nominal the best, ada untuk larger the better. Ya, tinggal diikuti saja. Insya Allah pekan berikutnya kita akan mengelola eksperimen ya, teorinya bagaimana urut-urutannya. Kalau ini nanti akan lebih detail lagi ya. Contohnya langkah-langkahnya, perhitungannya. Kalau ini kan masih agak lepas-lepas. Kalau ini nanti satu kesatuan dari mulai A sampai Z, ya, layaknya sebuah tugas akhir atau sebuah tesis berkaitan dengan eksperimen.
ini dibekali sebelum UTS karena saat itu setelah UTS Anda melakukan eksperimen real. Tapi karena ini musim pandemi tidak memungkinkan, nanti seperti yang saya awal sampaikan, kita cukup pakai simulasi. Jadi siap-siap mencari software simulasi. Ya, kalau injection molding itu bisa pakai Modflow. Proses turning juga ada, ya. 3D printing juga ada. Jadi saya sarankan semuanya nanti eksperimennya berbasis simulasi. Mulai sekarang cari studi kasusnya. Sekali lagi boleh injection molding pakai Modflow. Boleh CNC turning itu atau milling itu ada software simulasinya, CNC atau CNC simulator. Kemudian 3D printing, ini saya belum nyoba, tapi pasti ada simulasinya. Atau proses manufaktur yang lain, itu ada. Jadi, Anda punya pengalaman seolah-olah bereksperimen real, tapi lewat simulasi. Nah, dibekali dulu dengan cara mengelola eksperimen. Mungkin itu materi yang kelima ya, kelima. Karena 1, 2, 3 kemarin ujian, 1, 2, 3, 4 ujian, kemudian 5, nanti 5 hari ini, ya 6 pengelola eksperimen, nanti ada tugas. Atau UTS tapi bentuknya nanti semacam tugas besar. Gitu. Nanti akan saya jelaskan di Google Classroom, ada penjelasannya. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.